guys, di video kali ini kita akan membahas tentang film Look That Kill. Dalam film ini bercerita tentang seorang remaja laki-laki yang lahir dengan kondisi medis yang sangat menarik dan tidak seperti manusia pada umumnya. Bahkan, jika seseorang melihat wajahnya, orang tersebut seketika akan tewas di tempat. Penasaran dengan ceritanya? Yuk kita lanjut ceritanya. Subscribe dulu guys. 1, 2, 3. Selamat menonton. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang remaja laki-laki bernama Max Richardson yang ditemani oleh orang tuanya menemui seorang terapis bernama Dr. Klingeman untuk meminta saran agar dirinya bisa hidup dengan normal. Hidup Max sangat jauh dari kata normal. Semua terjadi karena Max memiliki wajah yang terlalu tampan. Saking tampannya, manusia dan hewan tak sanggup melihat wajah Max. Saat orang lain melihat wajah Max, orang tersebut akan mati dalam sekejap tanpa merasakan sakit. Bahkan, para dokter dan perawat yang membantu persalinannya merasa terpesona dengan wajah Max. Setelah kejadian itu, Max dan orang tuanya pindah ke kota terpencil. Kemudian, orang tua Max menutup wajah Max dengan perban untuk mencegah orang lain melihat wajahnya. Setelah mendengar cerita Max, terapis itu tidak percaya dengan Max dan menganggap Max mengalami depresi. Ia pun mencoba melihat wajah Max, dan lagi-lagi dokter tersebut meninggal setelah melihat wajah Max. Polisi segera datang dan meminta kesaksian dari orang tua Max. Para polisi menduga kematian dokter tersebut akibat serangan jantung. Namun, penyebab serangan jantungnya belum diketahui. Setelah sedikit pemeriksaan dari polisi, mereka bertiga diizinkan pulang ke rumah. Malamnya, ibu Max yang bernama Jane dan ayahnya bernama Paul mengundang satu-satunya teman Max yang bernama Dan untuk makan malam di rumahnya. Saat sedang makan, ayah Max menyarankan agar Max sesekali keluar rumah karena ia terlalu banyak menghabiskan waktunya di dalam rumah. Max kurang setuju dengan usulan orang tuanya karena ia takut membahayakan orang-orang yang berada di dekatnya. Setelah makan malam, Max memaksa Dan untuk memukul wajahnya dengan batu bata agar ketampanannya menghilang. Sebelumnya, Max juga pernah memaksa Dan untuk memukul wajahnya dengan palu. Awalnya, Dan menolak untuk memukul wajah Max. Max menjatuhkan HP Dan membuat Dan secara tidak sengaja memukul wajah Max dengan menggunakan batu bata. Keesokan harinya, Jane mengantar Max pergi ke rumah sakit untuk memeriksa hidung Max yang terluka akibat pukulan Dan. Sambil menunggu giliran, Jane menemukan artikel tentang siswa asing yang mencari keluarga asuh di daerah tempat tinggal mereka. Jane pun ingin menjadi keluarga asuh dari salah satu orang asing itu, dengan maksud agar Max memiliki teman. Di sana, Max bertemu dengan seorang gadis yang sedikit menarik perhatiannya. Setelah pulang dari rumah sakit, Dan mengajak Max untuk pergi berkencan dengan seorang gadis. Awalnya, Max menolaknya karena dirinya tahu gadis itu akan pergi setelah melihat wajahnya yang ditutupi terban. Tetapi, Dan memaksa Max hingga pada akhirnya Max mau ikut bersama dengan Dan. Mereka berdua pun segera menemui gadis itu. Awalnya, gadis itu mengira Dan yang akan berkencan dengannya, tapi nyatanya Max lah yang akan berkencan dengannya. Setelah mengetahui ia akan berkencan dengan Max, gadis itu terlihat sedikit kecewa. Max pun mencoba mengajak gadis itu berbicara. Tak lama setelah itu, muncul fuckboy bernama Craig yang menghancurkan kencan Max. Max secara tidak sengaja menjatuhkan minuman. Lalu, Craig mengelap tumpahan minuman tersebut menggunakan wajah Max yang ditutupi perban. Setelah Craig pergi, gadis yang diajak kencan Max juga ikut pergi dan tak mau berkencan lagi dengan Max. Max pun merasa itu adalah hari yang sangat sial baginya. Keesokan harinya, Max pergi ke sebuah jembatan untuk melakukan bunuh diri. Tapi, di sana ia bertemu lagi dengan gadis yang ia temui di rumah sakit. Gadis itu bernama Alex. Alex meyakinkan Max untuk tidak melakukan bunuh diri. Setelah itu, Alex mengajak Max ke panti jompo. Alex membawa Max ke panti jompo untuk membuat Max lebih menghargai hidupnya sendiri. Di sana, mereka berdua bertemu dengan Nenek Rosemary dan Nenek Esther. Alex dan juga Max memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama dengan mereka. Setelah selesai berbincang-bincang, mereka berdua pulang ke rumah.
Di dalam perjalanan pulang, Max mengajak Alex untuk berkencan, tetapi Alex menolak karena ada sesuatu yang harus dikerjakan esok hari. Sesampainya di rumah, Max pun curhat dengan Dan mengenai gadis yang ia temui tadi. Kemudian, Dan menyarankan Max untuk mencoba bertemu lagi dengan Alex. Max pun mengikuti sarannya. Beberapa hari kemudian, Max pergi ke jembatan di mana ia pertama kali bertemu dengan Alex, dan benar saja, tak lama kemudian Max bertemu dengannya. Setelah itu, Max mengajak Alex pergi bersenang-senang. Mereka akhirnya pergi ke sebuah supermarket dan sedikit berkeliling di sana. Mereka memutuskan untuk membeli banyak permen jelly, tapi permen tersebut tidak untuk dimakan, melainkan dimasukkan ke dalam bak mandi. Mereka berdua rencananya akan bermain di dalam bak yang penuh dengan jelly. Lalu, Max bercerita tentang wajahnya yang bisa membuat orang lain meninggal. Lalu, Alex bercerita dirinya yang mengidap alergi terhadap endorfin. Endorfin adalah zat yang dihasilkan tubuh ketika seseorang merasa senang. Jika Alex merasa terlalu senang dan terlalu sedih, jantungnya akan mulai mengembang. Kemanapun Alex pergi, ia selalu membawa obat untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian, mereka menonton film bersama. Setelah menonton film, mereka pulang ke rumah Max. Di sana, mereka sedikit berbincang dan saling menatap satu sama lain. Namun, momen romantis mereka terganggu karena kedatangan orang tua Max. Orang tua Max datang membawa seorang gadis dari pertukaran pelajar asing bernama Yushen. Saat melihat Alex, ibu dan ayah Max sangat senang karena Max memiliki teman perempuan. Beberapa hari kemudian, Max pergi camping bersama dengan Alex, Dan, pacarnya, dan serta Yushen. Awalnya, Yushen tidak diajak camping, tetapi ibu Max memaksa Max untuk mengajaknya bersama mereka. Pada malam hari, saat hendak tidur, Max menutup mata Alex, lalu ia membiarkan Alex memegang wajahnya yang tidak dibaluti perban. Kemudian, Alex mencium pipi Max. Di momen ini, kita sudah bisa merasakan bahwa Alex dan Max sedang jatuh cinta. Camping itu pun berjalan dengan lancar dan sangat menyenangkan. Tetapi, keesokan harinya, Alex masuk rumah sakit karena jantungnya menolak merasa senang yang dihasilkan tubuhnya. Alex tidak memberitahu Max tentang dirinya yang masuk rumah sakit. Akan tetapi, Max dan Alex bertemu di rumah sakit. Saat itu, Max datang ke rumah sakit untuk mengantar Dan yang mengalami luka akibat pohon Natal kering yang secara tidak sengaja dibakar oleh Yushen. Kemudian, Alex dan Max sampai di panti jompo untuk menemui Esther dan Rosemary. Sesampainya di sana, ternyata Rosemary sedang sakit karena usianya yang terlalu tua. Kemudian, Alex meminta Max menunjukkan wajahnya pada Rosemary untuk menghilangkan penderitaan Rosemary. Awalnya, Max ragu-ragu karena ia berpikir itu hal yang salah. Namun, setelah dia melihat penderitaan Rosemary di usia tuanya, Max pun menunjukkan wajahnya kepada Rosemary. Tak lama setelah itu, Rosemary pun meninggal dengan senyum di wajahnya. Karena galau, Max pun pergi menemui Dan. Kemudian, Dan mengajak Max untuk pergi ke pesta dansa di sekolahnya dan juga menyarankan Max mengajak Alex sebagai pasangan dansa di acara tersebut. Kemudian, Dan dengan paksa mengambil HP Max dan mengirim SMS ke Alex. Saat Dan bertanya, apakah Alex mau pergi ke pesta dansa bersama Max? Alex tidak membalas SMS itu. Max berkata pada Dan bahwa Alex tidak memberinya kabar. Kemudian, Max pergi ke rumah Alex untuk bertanya langsung tentang pesta dansa. Sesampai di sana, Max terkejut setelah mengetahui bahwa penyakit Alex jadi tambah parah. Alex tidak memberitahu Max tentang penyakitnya yang bertambah parah karena ia takut Max akan menjauhi dirinya. Max pun sangat bersedih melihat kondisi Alex yang semakin memburuk. Setelah itu, Alex meminta Max mengajaknya ke pesta dansa. Mereka berdua pun pergi ke pesta itu bersama-sama. Alex dan Max berdansa bersama dan menghabiskan waktu yang sangat menyenangkan itu. Saat mereka berdansa, penyakit Alex mulai kambuh lagi, ditandai dengan dirinya yang mulai mimisan, lalu Alex pun segera pergi ke kamar mandi. Setelah itu, Max bertemu dengan Dan serta Valencia. Mereka sedikit berbincang-bincang di sana. Namun, tak lama setelah itu muncullah si Craig yang membuat semuanya menjadi kacau.
Craig ini adalah mantan kekasih Valencia yang sekarang sedang berpacaran dengan Dan. Setelah Craig melihat Max, ia pun dengan cepat membuka topeng Max lalu menunjukkan wajah Max kepada Valencia. Tak lama setelah itu Valencia meninggal karena melihat wajah Max. Polisi segera datang dan menangkap Max karena kasus itu. Di sisi lain, Alex juga dibawa ke rumah sakit karena penyakitnya juga bertambah parah. Setelah itu, Max diizinkan pulang ke rumah. Tapi, Max tidak langsung pulang ke rumah. Dirinya malah ke rumah sakit untuk mengunjungi Alex yang sedang dirawat. Di sana, Max mengetahui bahwa Alex tidak punya obat untuk penyakitnya itu. Kemudian, Alex bercerita tentang usianya yang hanya diperkirakan bertahan sampai 16 tahun. Tetapi, saat ini Alex sudah berusia 17 tahun. Dan itu adalah sebuah keajaiban karena Alex bisa bertahan hidup lebih lama. Alex hidup dalam penderitaan di mana ia tidak bisa merasakan senang maupun sedih. Alex tidak bisa menikmati kehidupannya akibat penyakitnya ini. Tapi, setelah bertemu Max, Alex merasa hidupnya lebih berwarna dan dia lebih bisa menikmati hidupnya walaupun hanya sebentar. Kemudian, Alex meminta Max untuk menunjukkan wajahnya pada Alex, karena Alex berpikir sudah waktunya ia untuk pergi. Alex tidak ingin menderita seumur hidupnya, jadi dia meminta Max untuk menunjukkan wajahnya supaya Alex bisa terlepas dari penderitaannya. Max pun tidak setuju dengan permintaan Alex karena dirinya sudah sangat cinta kepadanya. Lalu, ia pun pergi meninggalkan Alex. Max pulang ke rumah dengan perasaan sedih dan kecewa. Max lalu mengambil batu bata dan memukul wajahnya. Orang tua Max langsung menghentikan tindakan Max. Kemudian, Max pun menangis dan melepas perbannya. Sialnya, kucing Yushan yang melihat wajah Max dalam sekejap langsung mati. Keesokan harinya, Max mulai menghindari Alex. Ia tidak menjawab SMS dan telepon darinya. Kemudian, Dan memarahi Max karena dia sudah mengabaikan Alex yang sedang sakit. Dia pun berkata kepada Max untuk segera menemui Alex karena jika tidak, Max tidak akan bisa mengucapkan selamat tinggal pada Alex yang kapan saja bisa meninggal. Setelah mendengar ucapan Dan, Max mulai sadar jika perlakuannya kepada Alex adalah hal yang salah. Max pun pergi ke rumah Alex dan sedikit menghiburnya dengan meletakkan pajangan di dinding kamar Alex. Kemudian, Alex berkata bahwa dirinya ingin semuanya berakhir. Max pun meminta Alex menutup matanya dan ia segera melepas perban di wajahnya. Sebelum Max melihatkan wajahnya kepada Alex, Alex mencium Max sebagai tanda perpisahan. Setelah melihat wajah Max, Alex belum menunjukkan tanda-tanda akan meninggal. Mereka berdua pun menggunakan waktu yang tersisa itu untuk saling menatap satu sama lain. Tak lama setelah itu, Alex menjadi koma dan akhirnya dia pun meninggal. Setelah kematian Alex, Max pun perlahan mulai menghargai hidupnya dan bersyukur dengan apa yang telah diberikan kepadanya. Tidak hanya itu saja, ia dibebaskan dari tuntutan kasus kematian Valencia. Setelah itu, seluruh dunia mengetahui Max memiliki wajah yang sangat unik dan mematikan. Max pun banyak menerima surat. Beberapa isi surat itu meminta Max untuk melepaskan penderitaan seseorang. Takdirnya bukan membunuh orang dengan wajahnya, tetapi Max yakin bahwa takdirnya adalah untuk melepaskan penderitaan yang dirasakan oleh orang lain, sama seperti yang ia lakukan kepada Alex dan nenek Rosemary. Di scene terakhir, Craig datang ke rumah Max dengan maksud untuk meminta maaf. Tetapi, sayangnya, saat Max menemui Craig, ia lupa memasang perban di wajahnya. Craig pun secara tidak sengaja melihat wajah Max dan dalam sekejap Craig pun langsung meninggal di tempat. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin segini aja dulu ya guys. Kalau kalian ada yang mau request film atau mereview sebuah film, silahkan komen aja di bawah ya guys. Terima kasih guys.